Pernah nggak kamu hitung, berapa sebenarnya sisa gaji kantoran setelah dipotong cicilan, bensin, makan siang, dan kebutuhan tak terduga? Sekilas terlihat aman, setiap bulan ada angka tetap masuk. Tapi diam-diam, waktu habis, tenaga terkuras, dan kenaikan gaji sering kalah cepat dibanding kenaikan harga. Sekarang bayangkan ini, ada orang yang tidak pakai seragam kantor, tidak ikut meeting pagi, tidak presensi fingerprint, tapi penghasilannya justru stabil di angka 7-15 juta rupiah per bulan, bahkan lebih. Bukan trading, bukan investasi bodong, bukan juga bisnis viral musiman. Hari ini kita bahas 5 ide bisnis yang realistis, bisa dimulai bertahap, dan diam-diam mampu mengalahkan gaji kantoran kalau dijalankan dengan strategi dan disiplin. Sebelum lanjut, kalau kamu serius ingin upgrade penghasilan, klik like sekarang dan tulis di komentar, saya siap naik level. Karena mindset naik level dimulai dari keputusan kecil hari ini. 1. Reseller produk kebutuhan rumah tangga, cash flow harian. Banyak orang mengira reseller itu penuh perang harga. Betul, kalau asal pilih produk. Tapi kalau fokus pada kebutuhan rutin, sabun cuci, alat dapur sederhana, perlengkapan bayi, aksesoris rumah, perputarannya stabil. Simulasi realistis. Harga beli supplier Rp28.000, harga jual Rp39.000, margin kotor Rp11.000. Setelah potong biaya platform atau iklan ringan, margin bersih plus minus Rp7.000 sampai Rp8.000. Target 20 order per hari, butuh konsistensi konten dan rating bagus. 20 kali Rp7.500 sama dengan Rp150.000 per hari, sama dengan Rp4,5 juta per bulan. Itu satu produk. Pegang 3 produk yang masing-masing 10-15 order per hari. Bisa tembus 7-10 juta rupiah per bulan. Kunci menang, validasi produk 2-3 minggu. Jangan stok besar dulu. Foto dan video review sederhana tapi jujur. Fokus rating dan kecepatan respon. Hindari barang musiman. Bisnis ini mengalahkan gaji bukan karena margin besar, tapi karena volume dan konsistensi. Kedua, jasa admin marketplace dan social media, skill-based income. Banyak UMKM kewalahan balas chat, upload produk, atur stok, dan proses pesanan. Mereka butuh admin jarak jauh. Tarif pasar realistis, part-time, 1,5-3 juta rupiah per klien per bulan. 3-4 jam kerja per hari. Pegang 3 klien dengan rata-rata 2,5 juta rupiah, sama dengan 7,5 juta rupiah per bulan. Kalau kamu upgrade skill ke optimasi iklan dan analitik, tarif bisa 3-4 juta rupiah per klien. 4 klien kali 3 juta rupiah, sama dengan 12 juta rupiah per bulan. Modal, laptop, internet stabil, disiplin jam kerja. Roadmap 90 hari, 30 hari belajar dasar marketplace dan CS, 30 hari cari 1-2 klien, harga promo. 30 hari kumpulkan testimoni dan naikkan tarif. Ini modal yang tidak terlihat wah, tapi pendapatannya stabil dan bisa melampaui UMR dengan cepat. Ketiga, olahan produk lokal dengan branding sederhana, margin ditingkatkan. Di banyak daerah ada bahan baku murah, pisang, singkong, kopi, gula aren, madu. Tantangannya bukan produksi, tapi branding dan distribusi. Contoh gula aren, beli dari pengrajin Rp18.000 per kilogram, kemasan dan label Rp4.000, total modal Rp22.000. Harga jual online Rp32.000 sampai Rp35.000. Ambil konservatif Rp32.000, margin kotor Rp10.000 per kilogram. Setelah potong biaya platform dan promo, bersih plus minus Rp7.000 per kilogram. Jual 25 kg per hari, 25 kali Rp7.000. Sama dengan Rp175.000 per hari, sama dengan Rp5,25 juta per bulan. Naikkan ke 60 kg per hari, butuh reseller atau agen kecil. Bisa tembus 12-15 juta rupiah per bulan. Strategi naik level, ceritakan asal-usul produk, storytelling, konsisten kualitas dan pengemasan, bangun reseller lokal, margin dibagi, volume naik. Mengalahkan gaji bukan soal harga mahal, tapi mengambil nilai tambah yang sebelumnya hilang di tengkulak. Keempat, affiliate content creator, tanpa stok, tanpa kirim. Banyak orang salah kaprah, jadi content creator harus viral. Tidak, yang penting niche dan konsistensi. Modelnya review produk dan link affiliate, komisi 5-15%. Contoh, produk Rp120.000, komisi 10%, sama dengan Rp12.000.
Target 25 pembelian per hari dari beberapa video. 25 kali Rp12.000 sama dengan Rp300.000 per hari, sama dengan Rp9 juta per bulan. Realistiskah? Ya, jika upload 1-2 video per hari selama 3-6 bulan. Fokus satu niche, misalnya alat dapur, perlengkapan bayi, atau hobi tertentu. Review jujur dan tunjukkan penggunaan nyata. Bulan 1 dan 2 mungkin kecil, bulan 4 dan 6 mulai stabil. Ini bisnis yang diam-diam karena tidak terlihat dari luar, tapi angka komisinya akumulatif. Kelima, jasa sewa aset kecil, high leverage. Gaji kantoran dibayar dari waktu, sewa aset dibayar dari kepemilikan. Contoh, realistis, sewa mesin cuci untuk kos-kosan, sewa sound system kecil untuk acara, sewa alat pesta sederhana, sewa kamera entry level. Simulasi sound system kecil, modal awal Rp35–50 juta, bisa bertahap. Tarif sewa Rp1,5–3 juta per acara. Dapat 5 acara per bulan kali Rp2 juta, sama dengan Rp10 juta omset. Setelah operasional dan kru, bersih Rp5–7 juta. Aset bisa dipakai 5–7 tahun. Atau mesin cuci kos, tarif Rp5.000 per kilogram, rata-rata 20 kg per hari, sama dengan Rp100.000 per hari, sama dengan Rp3 juta per bulan. Punya 4 unit, bisa Rp10–12 juta bersih setelah listrik dan perawatan. Model ini pelan di awal, tapi kuat di jangka panjang. Kenapa banyak orang tetap bertahan di gaji? Karena gaji terasa aman, bisnis terasa beresiko. Padahal resiko terbesar adalah 5 tahun kerja tanpa kenaikan signifikan, PHK semendadak, inflasi lebih cepat dari kenaikan gaji. Bisnis memang tidak pasti, tapi bisa dikontrol lewat perhitungan margin, manajemen cash flow, dana darurat, fokus satu model sampai stabil. Strategi realistis mengalahkan gaji. Jangan langsung resign. Bangun bisnis sampai 50–70% dari gaji. Pisahkan rekening usaha, putar ulang keuntungan minimal 6–12 bulan. Naikkan skala secara bertahap. Target realistis, 6–12 bulan konsisten sama dengan Rp5–10 juta per bulan. 18–24 bulan bisa melampaui gaji kantor rata-rata. Penutup, mengalahkan gaji kantoran bukan berarti anti kerja. Ini soal pilihan. Apakah kamu ingin menukar waktu dengan uang selamanya, atau mulai membangun sistem yang menghasilkan tanpa harus selalu hadir? 5 ide tadi bukan mimpi, bukan instan, tapi sangat mungkin kalau kamu tahan proses. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu mau tetap aman tapi stagnan, atau pelan-pelan membangun sesuatu yang bisa mengubah level hidupmu? Kalau kamu serius, tulis di komentar, saya mulai dari sekarang. Dan jangan lupa subscribe, karena kita tidak hanya bicara motivasi, kita bicara strategi yang bisa dihitung.